wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa khabarin nabi wa sirril muta'arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya dan sahabatnya dan kita selanjutnya insya Allah. Teman-temanku sekalian, akan teteh yang cantik dan ganteng. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 bisa tenangkan Jaki, silahkan duduk ya supaya santai. Oke, siap. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang memahami teknologi pendidikan sebagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi apa saja sih yang akan kelompok kami bahas? Itu yang pertama ada yang namanya atau pengertian dari fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Setelah kita mengetahui apa itu fasilitas belajar dan apa itu artinya teknologi pendidikan, yang kedua kita akan membahas, silahkan bisa langsung dulu saja, tentang peran dan manfaat dari teknologi pendidikan dalam PAI. Lalu yang ketiga yang akan dibahas di kelompok ini yaitu tentang penerapan atau contoh penerapan teknologi pendidikan dalam pelajaran PAI. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa peran dan manfaatnya, contoh penerapannya, maka sudah pasti setiap perkara itu pasti ada yang namanya hambatan, ya, hambatan pasti ada yang namanya hambatan. Dan tidak afdol jika misalkan kita kelompok 3 hanya membahas tentang hambatan saja tanpa kita nantinya akan memberi solusi dari setiap hambatan yang nanti akan kita bahas seperti itu. Teman-teman sekalian, mungkin ini kita sistemnya itu seperti hanya bincang-bincang santai saja ya. Jadi kita bersantai saja lah ya, jangan terlalu tegang, nikmati duduk kalian ya sambil memperhatikan juga. Teman-temanku sekalian, kita sudah tahu ya bahwasanya teknologi itu sangat penting dalam aspek kehidupan saat ini. Karena kita sudah tahu hampir semua aspek kehidupan kita itu sudah pasti kita itu akan menggunakan teknologi secara disadari atau tidak. Teknologi itu selalu saja kita gunakan dalam kehidupan. Contohnya saja yang saya genggam, handphone. Kita selalu menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau misalkan dulu kita ingin berbicara dengan orang yang jauh, ingin menyampaikan informasi, itu pasti akan menggunakan surat. Kalau sekarang karena adanya teknologi, dengan kemudahan teknologi, kita bisa berbicara dengan orang seperti Nurul ya, berbicara dengan orang jauh itu menggunakan handphone seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sebagai pendidik, calon pendidik ya, calon guru, calon pendidik, kita harus bisa menggunakan fasilitas teknologi itu dalam pembelajaran. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan orang-orang itu tidak menganggap bahwa PAI itu belajarnya hanya metode ceramah saja, hanya membosankan, hanya ceramah saja, hanya menerangkan tentang bab sholat saja, hanya menerangkan tentang haram wajib. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi supaya dalam pembelajaran tidak jenuh dan membosankan. Nah, maka dari itu sebelum kita akan memahami apa sih itu, bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya akan tanya ke rekan-rekan saya, akan ada banyak pertanyaan, apa sih kan? Atau teteh ya, siapa tahu ada yang mau menjawab fasilitas belajar itu apa dan teknologi pendidikan itu apa? Sebelum kita memahami ke selanjutnya, ada akan atau teteh mau menjawab? Tidak. Akan ya? Oke, silakan Kak. Apa sih itu fasilitas belajar itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit ya akan memaparkan apa itu fasilitas belajar dan
teknologi pendidikan. Ini fasilitas, kita bahas dulu fasilitas secara garis besar, secara umumnya gitu ya. Iya betul Pak. Fasilitas merupakan hal-hal yang memiliki bermanfaat secara umum dan berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan. Ya. Jadi kalau kegiatan itu harus menggunakan fasilitas supaya lebih mudah seperti itu Pak. Seperti itu. Betul saya. Nah, mengenai fasilitas di sini, fasilitas belajar pasti fasilitas yang ada di sekolah ya. Iya betul. Fasilitas di sekolah. Nah, fasilitas di sekolah itu sering kita sebut sebagai sarana dan prasarana. Iya betul ya. Nah, kita bahas sarana pendidikan dulu. Nah, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah dan yang digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, Jadi contohnya itu ya Pak, laptop yang digunakan untuk sarana prasarana dalam belajar. Ya. Nah, adapun prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan dalam proses pendidikan. Bisa disimpulkan bahwa fasilitas belajar merupakan suatu alat atau pelengkap dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa maupun guru guna memperlancar ataupun memudahkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Itu seperti itu mengenai fasilitas belajar. Adapun mengenai teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Seperti itu mengenai fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Tapi nanti sebelum itu dan teman-teman semua bahwa fasilitas belajar itu ada standarnya. Oh iya. Ada standar ideal fasilitas belajar di sekolah itu seperti apa? Apa saja? Yang pertama, tersedianya ruang belajar yang nyaman. Itu bisa dikatakan sebagai fasilitas yang memadai yang ideal, standarnya seperti itu. Oh iya, karena belajar kalau ruangannya tidak nyaman kepada siswanya itu tidak nyaman ya Kak. Tidak kondusif. Tidak kondusif dan kita juga kalau kotor ya, kita pasti akan merasa jijik dan tidak nyaman seperti itu. Yang pertama itu, ada beberapa yang lain lagi. Yang keduanya, adanya buku pelajaran yang relevan. Pasti ya di sekolah ada namanya buku untuk menunjang membantu siswa. Terus ada di KKS, kalau di tingkatan SMP, bahkan SMA juga ada. Yang ketiga, tersedianya meja dan kursi. Iya, Harus ada yang Iya betul. Selain kelas nyaman, hal penting juga ada meja dan kursi ya Kak. Iya betul sekali. Terus yang dinamakan standar fasilitas belajar adanya tersedia media teknologi seperti komputer. Kalau di sekolah itu ada lab komputer, terus ada internet dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Nah, itu menjadi standar ideal fasilitas belajar. Dan yang terakhir adanya penerangan belajar seperti lampu harus ada ya. Nah, itu mungkin mengenai tentang fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Oh iya, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman sekilas pembahasan tentang apa sih itu fasilitas belajar dan apa itu teknologi
teknologi pendidikan seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa itu fasilitas belajar dan teknologi pendidikan itu apa, maka kita akan membahas juga tentang peran dan manfaat dari teknologi pendidikan terkhusus dari PAI, karena kita insya Allah ya calon guru PAI, amin ya Allah ya Bapak ya, amin. Nah, jadi menurut apa yang saya baca, ada beberapa peran dan manfaat dari teknologi dalam pendidikan agama Islam. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menyediakan fasilitas yang berkualitas baik bagi peserta didik maupun pendidik atau guru. Dalam menyediakan fasilitas ini, ketika kita seorang pendidik ya ingin menyediakan fasilitas belajar dan teknologi, ada beberapa tahapan. Sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita akan menyediakan fasilitas belajar kepada peserta didik. Apa saja? Tahapan yang pertama itu tahapan perencanaan. Nah, seperti apa? Ketika kita akan menyiapkan fasilitas belajar, dalam tahapan ini kita itu harus menyiapkan teknologi apa yang akan kita gunakan dalam belajar yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi kita sebagai pendidik dalam tahapan perencanaan, rencanakan teknologi mana yang akan kita gunakan dalam belajar itu. Jangan sembrono sembarang kita bawa mic saja tapi tidak digunakan, itu untuk apa? Hanya seperti itu. Contohnya nih, misalkan ya Bu Izma atau Pak Kalen ya, Pak Kalen mau mengajar SKI misalkan ya di sekolah nih, Bu Izma atau Pak Kalen. Nah, contohnya kita menggunakan fasilitas belajar dari teknologinya, misalkan kita membawa laptop, terus ada proyektor, misalkan yang kita gunakan untuk apa? Misalkan nih dalam sejarah kita ingin menggunakan proyektor dan laptop itu untuk mempertontonkan video kepada anak-anak supaya mereka itu tahu misalkan ya bagaimana sih ini sejarah dahulu kebudayaan Islam itu seperti apa. Itu contohnya. Terus tahapan kedua, tahapan pelaksanaan. Kita jangan hanya berbicara saja ya, berangan-angan saja kita merencanakan akan menyediakan fasilitas ini untuk anak-anak, tapi tidak dilaksanakan. Ini tahapan kedua, pelaksanaan. Jika kita sudah menentukan teknologi apa yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka harus direalisasikan. Dan kita harus siap dalam menghadapi beberapa hambatan yang akan terjadi ketika kita menggunakan teknologi pendidikan. Seperti contoh apa nih? Ketika misalkan kita ke kelas menggunakan proyektor, tiba-tiba mati lampu. Nah, seperti ini ya, kita jadi guru ketika menyiapkan pembelajaran itu jangan hanya menyiapkan perencanaan hanya satu, tapi harus ada plan A, plan B, bahkan kalau bagus itu plan C. Misalnya nih, kita di kelas belajar menggunakan proyektor. Gimana nih kalau misalkan mati lampu atau proyektornya tidak nyala atau misalkan sinyalnya tidak ada? Berarti plan B-nya, oh iya, kita harus memahami dulu videonya lalu kita sampaikan dengan metode ceramah seperti itu. Jangan ketika tidak ada proyektor sudah nanti mengajar karena tidak bisa atau tidak ada plan B atau perencanaan yang kedua. Terus ketiga, tahapan evaluasi. Nah, si pendidik kita guru nantinya harus bisa mengevaluasi. Evaluasi seperti apa? Bisa menilai apakah teknologi yang kita gunakan itu sesuai atau tidak dengan apa, dengan tujuan pembelajaran. Dan kita harus menilai apakah dengan menggunakan teknologi itu si pendidik itu atau peserta didik merasakan tujuan pembelajaran itu lebih maksimal atau tidak. Semisal tadi ya, kita menerangkan tentang sejarah. Kita menerangkan sejarah itu tujuannya supaya anak-anak tahu tentang sejarah. Dengan dipertontonkan apakah lebih kondusif, apakah mereka memperhatikan atau malah sebaliknya, atau misalnya lebih efektif kalau kita menggunakan dengan metode ceramah. Seperti itu, ketika kita menggunakan teknologi, evaluasi apakah teknologi yang kita gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua, dari peran teknologi itu menghadapi dan membantu menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang akan dihadapi peserta didik maupun pendidik. Nah, seperti ini ya, kita sebagai pendidik ya, Kak Teteh, ketika akan menyediakan fasilitas
teknologi pendidikan itu harus menguasai terlebih dahulu teknologi yang akan kita gunakan. Ketika kita sendiri sebagai pendidik tidak menguasai teknologi tersebut, bukannya membantu malah menghambat. Contohnya seperti ini. Mau laptop yang diajar kurang bisa mau masuk ke laptopnya. Ayah malah menghambat waktu lama. Karena di SMP itu salah satunya 1 jam pelajaran itu hanya 35 menit. Kita digunakan hanya untuk mengotak-atik laptop, itu menghambat bukan membantu. Jadi ketika menyediakan fasilitas, kita dulu sebagai pendidik, sebagai guru yang harus maksimal, yang harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Terus ketiga, menolong pendidik dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih efisien. Contohnya seperti ini. Kita sebagai guru tahsin, terus dalam metode huruf kita belum bisa misalkan mengucapkan metode huruf itu sesuai dengan yang sesuai, misalnya bisa menolong menyampaikan materi seperti apa. Misalkan gini, kita guru tahsin, kita tidak bisa menggunakan kita yang menyampaikan, kita tontonkan saja video kepada anak-anak, para ulama atau tokoh yang sudah fasih dalam menggunakan atau dalam menyebutkan metode huruf. Jangan sampai kita sebagai guru memaksakan, toh kita tidak bisa, kita gunakan saja teknologi sebagai penolong kita ketika menyampaikan materi agar lebih efisien. Contohnya misalnya, bapak kalian mengucapkan huruf ain, misalnya anak-anak sudah tahu gimana cara pengucapan yang baik, gurunya salah. Karena itu nanti guru itu harus di bapak waktu itu bisa untuk mengajarkan. Yang lebih baik kalau kita tidak mampu, pakailah teknologi sebagai materi atau untuk menyampaikan pembelajaran. Terus yang keempat, menghasilkan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan agama Islam. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan nih, dulu kita belajar itu harus tatap muka saja. Kalau sekarang kan ada inovasi, kita bisa kan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Contohnya dengan menggunakan apa? Jimit, Zoom, bahkan sekarang WhatsApp saja. Kita kalau mau tidak ingin meribetkan siswa, presentasi bisa lewat WhatsApp, karena WhatsApp sudah menyediakan fitur bagikan layar untuk presentasi siswa. Video call tapi grup satu kelas misalnya itu nobar lah, mengangkat video lah. Terus itu ya ada 4 peran. Yang selanjutnya manfaat tidak jauh beda ya. Yang pertama meningkatkan produktivitas dan standar pendidikan. Terus yang kedua membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti yang sudah kita contohkan tadi ya, seperti guru tahsin kalau nggak bisa tontonkan saja video. Terus yang ketiga sebagai alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, sekarang kita ya 1 klik saja menyebar informasi ya, anak-anak itu bisa 1 unit tahu tuh informasi. Bahkan sekarang tuh kekuatan netizen ya dalam media sosial itu ketika kita menyebarkan 1 informasi saja bisa langsung viral kan? Sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial itu berbagai macam cara supaya mereka mendapatkan apa? Uang dari media sosial ya. Tenarnya itu dengan cara tidak ya dengan berbagai cara walaupun itu terlihat tidak berkualitas. Terus yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan siswa dan mengembangkan daya tarik siswa. Kalau misalkan siswanya menggunakan handphone dengan baik, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan kurang lainnya terkhusus khusus banyak sekali di YouTube itu yang mempertontonkan beberapa video-video mengajar ya kan. Itu kalau misalkan kita dengan benar menggunakan apanya? Teknologinya seperti itu. Terus mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Nah, seperti apa? Seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita tidak ada ruangan, bisa kita apa? Zoom, bisa belajar jarak jauh, atau kita ada kerepotan, bisa kita menggunakan teknologi sebagai ajar kita untuk mengajar para peserta ini. Nah, itu ya yang saya baca dan mungkin agak panjang karena 2 materi peran dan manfaat. Setelah kita tahu peran dan manfaat dari teknologi, maka selanjutnya ini nih yang paling poin pentingnya bisa
contoh bagaimana penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, nih, gimana nih? Teteh, mau siapa yang menjelaskan tentang itu? Mau. Jadi gimana sih Teh cara kita penerapan dalam teknologi dalam belajar itu seperti apa? Terima kasih Ibu Adli. Ya sama-sama kayak gini, Masya Allah. Saat ini penerapan teknologi pada dunia pembelajaran sangatlah bermanfaat karena dengan adanya teknologi pendidik akan merasa terbantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, lalu ada pun contoh penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar Yang bisa kita terapkan ya Teh ya kalau kita jadi guru seperti itu. ya, di antaranya yaitu teknologi berbasis visual, yang dimana teknologi berbasis visual ini adalah media yang penerapannya mengutamakan indera penglihatan. Nah, jadi teknologi visual ini mengutamakannya penglihatan. Contohnya menggunakan poster atau foto, peta, atau mau menerangkan tentang sejarah-sejarah, bisa menggunakan sebuah gambar seperti itu. PowerPoint Teh bisa Teh. PowerPoint mah ini media visual teh terbagi menjadi dua. Oh, dibagi lagi gitu Ya, ya. ada yang media visual dan ada media visual gerak. Oh, iya ya betul. Nah, kalau media visual lah bisa menggunakan foto, gambar seperti itu. Tapi kalau media visual gerak mah bisa menggunakan PowerPoint. Nah, seperti itu. Jadi yang dilihatnya itu bisa bergerak-gerak gitu ya Teh. Oh, iya betul. Nah, yang selanjutnya teknologi berbasis audio. Media yang dalam penerapannya mengutamakan indera pendengaran. Nah, kalau media berbasis audio mah yang mengutamakannya indera pendengaran. Nah, Belajar mendengarkan gitu. ya, mendengarkan kan kalau media visual mah mengutamakan penglihatan, kalau berbasis audio mah menggunakan Pendengaran. Ya, seperti itu. Belajar mendengarkan seperti bahasa Inggris sekarang listening gitu ya. itu. Ya, contohnya teknologi berbasis audio yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu menggunakan radio. Jadi bisa menggunakan radio supaya pembelajaran bisa didengar oleh siapapun. Nah, Seperti ceramah itu di radio. ya, nah, seperti ceramah. Meskipun kan jadi tidak terlihat tapi terdengar. Yang selanjutnya teknologi berbasis audio visual. Nah, jadi di sini mah digabungkan antara audio dan visual, antara pendengaran dan penglihatan. Ya. Contohnya ketika pendidik mau menjelaskan mengenai pembelajaran sejarah. Nah, di dalam pembelajarannya menggunakan penglihatan, jadi bisa dilihat dan ada gambarnya, ada suaranya seperti itu. Video gitu Teh. Ya, seperti itu video. Yang selanjutnya teknologi berbasis internet. Jadi contoh penerapan teknologi informasi berbasis internet ini pembelajaran agama Islam yaitu bisa menggunakan email, contohnya Zoom. Nah, jadi itu mah pembelajarannya berbasis internet, menggunakan internet seperti Zoom, Jimmy, ya, Google Meet gitu. ya, seperti itu. Itu Teh Ya. contoh-contoh yang bisa kita terapkan di sekolah ya Teh. Itu ya kalian jadi tidak hanya berpaku pada buku saja. Oh iya, jadi konsep dari kita itu podcast berkedok presentasi ya. Jadi mengapa saya selalu mengikuti orang-orang yang sedang menyampaikan materi? Karena ini tuh judulnya podcast kayak podcast tapi berkedok presentasi gitu ya. Bukan so asik atau apa ya, tapi itu adalah kita itu podcast kan harus tanya jawab
penerapannya di sekolah. Nah, sekarang ulah mikir teh anu hungkul ya. Pasti ada yang namanya hambatan. Hambatan ketika kita ingin menerapkan atau menyediakan fasilitas belajar berbasis teknologi di sekolah itu pasti ada hambatannya. Nah, apa saja sih hambatan yang mungkin Teteh pernah lihat atau rasakan gitu ya ketika Teteh menyampaikan materi menggunakan teknologi? Apa saja sih Teh hambatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan, menurut buku yang sudah saya baca, setidaknya ada 3 hambatan perkembangan teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Yang pertama, apa itu hambatannya? Yang pertama adalah kurangnya aksesibilitas pengadaan infrastruktur teknologi. Kurangnya aksesibilitas pengadaan infrastruktur teknologi dapat terjadi pada daerah yang dikatakan masih cukup terpencil. Jadi aksesibilitas ini, hambatan ini terjadi karena dalam suatu daerah tersebut tidak dapat mengakses internet atau tidak ada sinyal. Jadi apabila seorang guru menerapkan pembelajaran berbasis internet seperti contohnya yang saya bilang tadi dalam Google Meet atau Zoom Meeting, maka peserta didik yang berada dalam daerah terpencil tersebut tidak bisa ikut dalam pembelajaran karena di tempat tersebut tidak ada akses jaringan atau jaringan yang tidak bisa. Itu seringkali dirasakan oleh saya kalau misalkan kuliah online ya teman-teman. Kalau misalkan Google Meet dan seperti itu pasti terhalang oleh jaringan. Itu jadi nge-lag. Misalkan guru menyampaikan anu itu jadi tidak terdengar semua karena jaringan seperti itu ya mungkin ya Teh hambatannya itu. Iya, dan hambatan yang kedua adalah mahalnya biaya pengadaan teknologi. Terbatasnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan teknologi sebagai sarana penunjang pendidikan di Indonesia pada kenyataannya dianggap masih kurang. Jadi ada sebagian sekolah yang tidak memiliki akses atau suatu teknologi karena kekurangan biaya. Jadi sekolah tersebut tidak memiliki teknologi seperti misalnya kekurangan laptop karena kurang biaya. Jadi peserta didiknya tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran tersebut. Gitu. Komputer misalnya ya, komputer yang ada di sekolah itu tidak semuanya ada dan bahkan di saya pun kalau misalnya ujian tidak semua di komputer karena komputernya tidak mencukupi semua siswa. Itu jadi salah satu hambatannya ya. Dan hambatan yang ketiga adalah keterbatasan kompetensi guru. Gaptek itu gurunya ya Teh. Nah, tidak bisa menggunakan teknologi itu. Jangan sampai ya Kang Syarif jadi guru jangan gaptek, harus bisa menggunakan teknologi itu ya. Jika teknologi sudah terfasilitasi, namun seorang guru tersebut tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, maka sama saja pembelajaran tidak dapat dilakukan. Karena ada pun misalkan di kelasnya atau di sekolahnya sudah tersedia infocus, sudah tersedia LCD proyektor, tapi guru tersebut tidak bisa menggunakannya, maka pembelajarannya tidak bisa dilakukan. Hal itu juga bisa termasuk kepada hambatan. Begitu kiranya Teteh. Oh iya, itu berarti ada 3 umum sekali ya hambatan yang sering kita rasakan ketika akan menggunakan fasilitas belajar dengan menggunakan teknologi di sekolah. Nah, sudah saya bilang tadi di awal tidak afdol kalau kita hanya memberikan hambatan saja. Tapi sudah pasti ya, kita akan memberikan solusi lah ya yang sekiranya bisa kalian terapkan ketika nanti kalian menjadi pendidik atau bahkan amin kita bisa punya sekolah sendiri ya tanpa kita jadi guru di sekolah orang lain, amin. Nah itu jadi apa saja sih Kang solusi yang bisa kita lakukan ketika kita menerima hambatan-hambatan yang tadi rekan atau Teh Eli sebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan
menjelaskan, dan setelah tadi dijelaskan hambatan-hambatan menghadapi perkembangan teknologi khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, ada juga solusi apa saja, solusi untuk menghadapi perkembangan teknologi khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, pendidik diharapkan memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi guru itu jangan gaptek, karena di posisi sekarang di zamannya teknologi, seorang pendidik harus mengikuti zaman, dan khususnya dalam dunia pendidikan. Sebelum muridnya itu harus gurunya dulu yang bisa. Nah, iya, harus gurunya terlebih dahulu harus bisa. Bisa menguasai. Ya, contohnya gini, semisal nanti ini ya, nanti ke depannya, contoh semisal kita sudah menjadi guru nih, jangan sampai pas meninggalkan siswa, kan pasti kita ada kalanya kalau udah sakit ataupun ada kegiatan keluar kemana, pasti meninggalkan siswa. Iya, betul. Keluar, maksudnya tidak masuk kelas. Kita bisa menggunakan teknologi banyak ya, contohnya menggunakan teknologi internet, bisa menggunakan aplikasi seperti contohnya Classroom. Kita di sana bisa memberikan tugas atau materi juga sebagai pengganti gurunya itu tidak masuk. Tidak masuk ya. Seperti dulu zaman corona kan, saya selalu belajar itu dalam Classroom. Ya, karena tidak bisa berkumpul kan. Itu bagian dari teknologi, menerapkan teknologi di sekolah. Yang kedua, nah, pemerintah dan lembaga pendidikan berusaha untuk menyediakan anggaran dana, karena tadi hambatannya karena mahalnya pengadaan teknologi. Lembaga pendidikan berusaha harus bekerjasama dengan pemerintah supaya diperhatikan, supaya lebih mudah pengadaan teknologi yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Contohnya untuk pengadaan seperti proyektor ataupun lab komputer dan lain. Itu merupakan dua solusi. Itu yang paling penting. Yang pertama, pendidik harus memiliki kemampuan pengoperasian teknologi, dan kedua, lembaga pendidikan bekerja sama dengan pemerintah untuk adanya anggaran untuk pengadaan teknologi. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Rizwan, itu merupakan salah satu solusi yang bisa kita terapkan ya, yang umum dalam menghadapi hambatan di teknologi pendidikan. Mungkin itu ya podcast kita hari ini teman-teman sekalian. Bukan sesi pertanyaan ini, misalkan kalau ada yang tidak mengerti silakan. Kami memberi dua saja lah ya, satu putra dan satu putri. Misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau kami mampu kami akan jawab, kalau tidak akan jadikan PR untuk kita nanti di belakang layar dijawab. Dan silakan kepada rekan-rekanku sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan tangan terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Tes, itu adalah sesi tanya jawab Pak, karena tadi kan kita podcast ya konsepnya. Jadi silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dua saja, putra ataupun putri. Bebas, tidak ada, udah ada Pak itu deh. Tidak ada, berarti semua mengerti dan pahamnya yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak materi memahami teknologi pendidikan sebagai fasilitas pendidikan dalam pembelajaran. Semoga bisa diterapkan di sekolah dan semoga kita semua tidak dijadikan guru PAI yang gaptek terhadap teknologi. Amin ya Allah. Mungkin sekian
penyampaian materi dari kami kita tutup ya dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi